dijelaskan bahwa yang namanya syukur itu adalah yaitu asyukru ala nikmati. Jadi syukur terhadap nikmat ba'da makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Haji Muhammad Alfil SKMM beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati, kita hormat pimpinan Forkopimda instansi vertikal. Sini ada Pak Kapolres, Kajari, dan Pos TNI dan Dim, Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Negeri, dan juga dari Kementerian Agama, dari Kejaksaan, dan juga yang sama-sama kita hormati para asisten Sekda seluruh OPD, para kepala bagian, pimpinan Bang Rio, PRI, PNI, PSI, Ketua Dewan Masjid, serta mohon maaf yang belum sempat, ya semuanya dihormati. Alhamdulillah, waktu yang singkat ini marilah kita senantiasa mensyukuri umur, kesempatan, kesehatan. Ini orang yang sudah meninggal itu ingin hidup lagi 1 jam untuk sholat, ingin hidup lagi 1 jam untuk beramal soleh. Mari kita syukuri kenikmatan ini. Kenapa? Syukur itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutama adalah di Indonesia ini mudah-mudahan negara kita ini aman, mudah-mudahan negara kita ini selalu terjaga dari huru-hara dan tetap sentosa. Amin ya rabbal alamin. Karena susahnya mendirikan sebuah negara, pendirinya negara ini adalah yaitu santrinya Kiai Haji Al-Qutus Syekh Hasan Besari yang melahirkan 2 tokoh besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Al-Qutus Syekh Hasyim Asy'ari dari Muhammadiyah dan NU. Inilah yang melahirkan negara yang kita cintai ini. Kita syukuri. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Setelah itu kita syukuri, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mensyukuri? Nah, bagaimana cara mensyukuri? Levelnya ternyata beda-beda. Ini tentu saja kalau merujuk dari pendapat para ulama. Di dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan yang namanya syukur, alhamdulillah itu adalah syukru kholisan ya lillah. Yang namanya syukur di dalam tafsir At-Tabari adalah orang yang alhamdulillah itu adalah syukur secara murni hanya karena Allah. Ini sifatnya umum. Sama juga di dalam tafsir Baidawi itu sama. As-sana itu memuji kepada Allah. Apa arti memuji? Nah, ini syukur ini berat. Syukur ini berat. Jadi ada level-levelnya. Mungkin ini yang bisa syukur ini mungkin bupatinya sama Kajari Kapolres ini mau saya terangkan ini. Nah, ini syukurnya apa? As-sana, memuji kepada Allah secara murni. Orang yang sudah bersyukur memuji kepada Allah secara murni itu sudah tidak melihat antara kesedihan dan kesenangan. Jadi kalau digambarkan itu yang kholisan lillah itu di tengah. Di sini ada kebahagiaan, di sini ada penderitaan. Melihat 2 kacamata kedua di dunia ini itu semuanya sama. Kenapa? Karena
orang yang mendapatkan kenikmatan tertinggi bukan pada jabatannya, bukan pada sakitnya, tetapi kenikmatan tertinggi yaitu ketika sudah merasakan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tertinggi. Sehingga ketika sudah ada kenikmatan ini, sakit pun tidak selalu. Ada kesadaran totalitas, saya sakit kenapa? Dalam rangka untuk mengingat kembali syukur kepada Allah, kenikmatan tertinggi yaitu la ilaha illallah. Ya, ini syukur yang sangat luar biasa. Makanya dulu ada seorang ustadz, ada seorang kiai, seorang ulama disebut Hamdalah, Ustadz Hamdalah. Kenapa? Ya, sakit hamdalah, alhamdulillah. Ada tamu maghrib, alhamdulillah. Jam 10 datang, alhamdulillah. Jam 3 malam, alhamdulillah. Nggak bisa tidur tadi malam, alhamdulillah. Jadi nuruti bupati itu nggak bisa tidur. Saya ikuti bupati menurut sampai sekarang nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Saya kasihan bersama Pak Sudantri itu. Naik kuda. Untuk nggak masuk selokan ya Pak Sudantri. Ternyata orang yang benar-benar memahami syukur yang seperti itu, kondisi apapun kita bahagia. Orang tua kita itu sudah sekolah, anaknya banyak. Tapi ya itu karena Sumeleh Pak Kajari tahu Pak Sumeleh Pak Semarang itu. Sumeleh itu mukhlisina lahuddin, orang yang benar-benar totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak, enggak sekolah, tapi ya ilmunya cetek, ilmunya sedikit, tapi usulnya kepada Allah, totalitas kepada Allah itu benar-benar bodoh, orang pinter, tidak pinter, tetapi hatinya bersih, itu yang disebut asyukru kholisun lillah. Ini ya Allah ya Rabbi, ini memang berat ya Pak Hajar ya, berat sekali. Mungkin Pak Hajar udah bisa, saya belum. Berat sekali. Dan yang selanjutnya syukur di dalam kitab tafsir, Al-Baidawi. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu sama dengan tafsir Ar-Razi. Dalam tafsir Ar-Razi, Ibnu Abbas itu sama. Di dalam Baidawi itu dijelaskan bahwa yang namanya syukur itu adalah yaitu asyukru ala nikmati. Jadi syukur terhadap nikmat, ba'da makrifatu kulli tilkal nikmat. Jadi yang disebut syukur adalah sudah melihat bahwasanya saya dapat kenikmatan, promosi jadi kasari, jadi kapolres, jadi bupati dan sebagainya. Alhamdulillah itu dalam atau jadi gubernur pokoknya gitu. Alhamdulillah itu umpamanya gitu. Kalau saya ketua MUI ketabrak ya gara-gara nggak punya jadi ketua dompol saja. Alhamdulillah itu dalam tafsir itu. Nah di dalam tafsir Ibnu Abbas itu ternyata yang namanya syukur adalah orang yang senantiasa al-wahdaniyatu al-ilahiyah, orang yang senantiasa zikir dumateng Allah la ilaha illallah. Jadi dimanapun berada, duduk sendiri Pak Sudantri, duduk sendiri, nggak usah merenung. Tetap lidah kita itu lidah ahli tauhid, Allah. Lidah ahli tauhid di mana saja itu, jangan sampai lagi meninggal pas mengucapkan Allah, insya Allah. Siapa saja meninggal membawa lafaz Allah, fadkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Orang yang ahli syukur adalah orang yang ahli jihad. Jihad itu sanes, jihad itu bukan kita malah kufar, itu sadurunge, sebelumnya hijrah itu kita malah kufar. Setelah hijrah itu fardu kifayah, artinya apa? Kata jihad artinya itu karena terbatas. Berapa menit lagi Pak? Masih 8 menit. Ya masih. Khawatirnya mau mangan Mas saya. Jadi apa yang ahli syukur itu siapa? Ahli syukur dalam mengaplikasikan kehidupan adalah yaitu al-jihad. Jihad itu melahirkan 3 kata, yaitu mujahadah, mujahid, dan mujtahid. Dan ini dirangkum di dalam kitab Minhajul Bulagh
yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Ini kata Pak Kiai Mardio katanya, kalau saya tidak tahu. Katanya qiyamu orang yang jihad yaitu orang yang qiyamu bihujjati. Orang yang jihad adalah orang yang senantiasa berargumentasi menggunakan dalil dengan dasar-dasar agama, ngomong nasihati dengan dasar agama. Yang selanjutnya orang yang benar-benar jihad adalah wadah mudurur, menolak sebuah kerusakan. Kerusakan artinya apa? Ada Pak Kapolres, ada Pak Kejaksa, ada dan Ramil dan sebagainya, suntik. Nah, itu kan menghilangkan itu dalam rangka apa? Menjaga kesehatan. Ada Pak Dinas Kesehatan, suntik, wadah mudurur dalam rangka menolak apa? Menolak bencana COVID. Itu jihad. Jadi kalau buru orang yang nggak mau suntik dicekek, jegal itu yang lari-lari itu dipegang. Suntik, tapi yang lepas suntiknya jangan disuntik. Itu saya kedapatan, saya ke Pekanbaru, nah dicegat oleh polisi, saya kira tabrakan. Ada bapak polisi ditangkap malah disuruh poster. Ya alhamdulillah ada poster, saya biasa. Kalau ada yang suntik keempat saya mau suntik lagi. Ngantuk, setelah disuntik ngantuk. Yaitu wadah mudurur, orang yang giat itu menolak itu. Selanjutnya orang yang berjihad itu adalah melakukan sebuah terobosan-terobosan inovatif. Itu dalam kitab Zakaria Al-Ansori, melakukan terobosan-terobosan inovatif. Dinas, Pemda itu bagaimana ini yang tidak sekolah, yang anaknya orang tuanya biasa-biasa saja, padahal dilindungi oleh undang-undang, hak dan kewajibannya sama. Ini wajib belajar, ada beasiswa, sehat, sudah gratis dan sebagainya. Itu adalah inovasi yang positif, bagian dari jihad. Dan itu seperti itu. Wabiul mudin, belajar ilmu agama seperti ini bagian dari jihad. Jadi jihad itu bukan selalu diidentikan dengan sesuatu yang negatif. Makanya Islam itu agama kehidupan, bukan agama kematian. Lah orang yang suka ngebom itu adalah memandang Islam itu agama kematian, mulanya perang terus. Islam itu adalah agama peradaban. Makanya dijaga negara ini, utuh negara ini untuk cucu kita, untuk generasi kita, ya lebih baik daripada kita. Ya sekarang kita mungkin makannya ubi, besok ya harapan ya harapan anak kita, cucu kita ya nasi, paling tidak seperti itu. Yang terakhir di dalam kitab Zakaria Al-Ansori yaitu wabayutimul ma'asi, yang disebut jihad adalah orang yang bekerja, orang yang benar-benar mencari nafkah. Ya, mencari nafkah dengan cara yang baik itu bagian dari jihad. Karena itu dalam kesempatan ini marilah kita posisikan kita masing-masing, posisikan dengan rasa bahagia. Jadi orang hidup sekali ini tidak bahagia di dunia memang sangat menderita sekali. Orang yang merasa bahagia di dunia ini berarti dia adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Sekali hidup di dunia harus bahagia. Kenapa? Bukan karena jabatan, bukan karena istri yang tadi, bukan karena jabatan, itu tambahan, itu aksesoris. Bupati, MUI, Kajari, terus Kapolres, dan Ramil, Hakim itu aksesoris untuk sebutan. Sarjana hukum, doktor, profesor itu sebutan. Hakikat kita adalah yaitu milik kita, harta kita yang paling mulia, yang paling kita nantikan, yaitu meninggal husnul khotimah, membawa kalimat la ilaha illallah. Kalau ini benar-benar dipahami, kondisi apapun kita akan senantiasa bahagia. Kenapa? Karena kita akan berjalan, akan terus berjalan, waktu tidak pernah berhenti, amal kita sering berhenti, zikir kita sering berhenti. Karena itu ya paling tidak pelan-pelan memperbaiki sholatnya, memperbaiki zikirnya, memperbaiki cara pandang hidupnya, bahwa semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis kan? Ya kalau sudah habis ya kamu yang bagian doa. Mungkin
saja